Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya Ahmad Badarudin, Sarjana Pendidikan Bidang Bimbingan dan Konseling di channel AB Koto 419. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang prospek program studi perguruan tinggi di ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu kesehatan ya. Nah, kali ini kita akan membahas prospek kerja program studi atau jurusan di perguruan tinggi pada bidang ilmu-ilmu pertanian. Siapa tahu di sini ada beberapa sobat konseling yang tertarik dengan ilmu-ilmu pertanian. Nah, yang pertama kita ada jurusan atau program studi ilmu tanah. Nah, untuk beberapa ilmu yang dipelajari pada jurusan ilmu tanah adalah hal-hal yang berhubungan dengan tanah, antara lain pemanfaatan tanah, pengawetan tanah agar tetap subur, dan sebagainya. Untuk contoh pekerjaan bagi lulusan jurusan ilmu tanah yaitu bisa menjadi ahli tanah atau peneliti di Departemen Pertanian, Departemen Transmigrasi, Perkebunan, Balai Penyuluhan Pertanian, dan bisa menjadi dosen di perguruan tinggi jika sudah S2 ya. Nah, bagi sobat konseling yang tertarik di jurusan ilmu tanah bisa mengambil jurusan tersebut di perguruan tinggi seperti Unsia, USU, Unjam, Unila, IPB, Unpad, Untan, UNS, UGM, Unlam, Unmul, Unibrau, UNES, Unut, Unram, Unhas, Unsrat, dan Unpati. Nah, berikutnya ada jurusan atau program studi budidaya pertanian. Beberapa ilmu yang dipelajari di budidaya pertanian ialah agronomi, asal-usul tanaman, penyebaran, penggolongan, pertumbuhan sejak ditanam sampai panen, serta teknologi pembudidayaan pertanian. Nah, bagi lulusan jurusan budidaya pertanian ini bisa bekerja sebagai ahli budidaya atau peneliti di Departemen Pertanian, Departemen Transmigrasi, Lembaga Penelitian Pertanian, Lembaga Penelitian Hortikultura, dan bisa menjadi dosen di perguruan tinggi jika sudah lulus S2 ya. Nah, jika ada contoh pekerjaan lain, sobat konseling bisa bantu tuliskan di kolom komentar ya. Dan jika sobat konseling tertarik di jurusan ini, di budidaya pertanian bisa memilih di perguruan tinggi seperti Unsia, USU, Unan, Unjam, Unsri, Unip, Unila, IPB, Untat, UGM, Unmu, Unibrau, UNES, Unut, Undana, Unhas, Untat, Unhalu, Unsrat, Unpati, dan Uncen. Nah, itu beberapa perguruan tinggi yang bisa dipilih, walaupun mungkin saja di kampus lain juga ada ya. Nah, berikutnya kita lihat jurusan atau program studi sosial ekonomi pertanian. Nah, beberapa ilmu yang dipelajari di jurusan sosial ekonomi pertanian ialah hubungan antara ekonomi dan pertanian. Jurusan ekonomi pertanian diarahkan kepada ekonomi pertanian, penyuluhan pertanian, dan komunikasi pertanian. Nah, untuk lulusan atau alumni dari jurusan sosial ekonomi bisa menjadi ahli sosial ekonomi pertanian di Departemen Pertanian, perusahaan perkebunan, balai pendidikan dan penyuluhan pertanian, proyek pemerintah BIMAS atau INMAS, dan bagi yang lulus S2 bisa menjadi dosen di perguruan tinggi ya. Dan jika sobat konseling tertarik dengan jurusan sosial ekonomi pertanian ini yang cukup menarik ini, bisa dipilih jurusan di perguruan tinggi seperti Unsia, USU, Unhad, Unjam, Unsri, Unilam, IPB, Unpad, Untan, UNS, UGM, Unlam, Unibrau, UNES, Unut, Unram, Undana, Unhas, Unhalu, Unsrat, Unpati, dan Uncen.
Baik, jurusan atau program studi berikutnya adalah ilmu hama dan penyakit tanaman. Nah, beberapa ilmu yang dipelajari pada jurusan ini adalah cara-cara menanggulangi dan mencegah berjangkitnya hama dan penyakit. Bagi lulusan ilmu hama dan penyakit tanaman bisa bekerja sebagai ahli atau peneliti di Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, perusahaan perkebunan, balai penyuluhan pertanian, dan bagi lulusan S2 bisa menjadi dosen di perguruan tinggi ya. Dan untuk pilihan perguruan tinggi yang bisa dipilih untuk jurusan ilmu hama dan penyakit tanaman, siapa tahu ada sobat konseling yang tertarik di jurusan ini, bisa ambil di Unsia, USU, Unan, Unjam, Unsri, Unhila, IPB, Unpan, Untan, UNS, UGM, Unlam, Unmul, Unibrau, Unets, Unut, dan Unpati. Jurusan ilmu-ilmu pertanian berikutnya adalah jurusan atau program studi perikanan. Beberapa ilmu yang dipelajari pada jurusan ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan ikan, antara lain lingkungan, pemeliharaan, makanan, penangkapan, hama, penyakit, budidaya, dan sebagainya. Dan untuk contoh pekerjaan bagi lulusan perikanan bisa menjadi ahli perikanan atau peneliti di Departemen Pertanian, Depdak, Balai Pendidikan dan Penyuluhan Perikanan, perusahaan penangkapan dan pengolahan ikan, dan bisa menjadi dosen di perguruan tinggi jika sudah lulus S2. Bagi sobat konseling yang tertarik di jurusan perikanan bisa memilih Unri, IPB, Unpad, UGM, Undip, Unibrau, Unhas, Unlam, dan Unpati ya. Berikutnya ada jurusan peternakan ya. Beberapa ilmu yang dipelajari pada program studi atau jurusan peternakan, hal-hal yang berhubungan dengan ternak antara lain pemeliharaan, makanan, hama dan penyakit, budidaya, dan sebagainya. Bagi lulusan jurusan peternakan ini bisa menjadi ahli peternakan atau peneliti di Departemen Pertanian, Depdak, Balai Pendidikan dan Penyuluhan Ternak, Pusat Penelitian dan Pengembangan Ternak, dan bisa menjadi dosen di perguruan tinggi bagi yang sudah lulus pasca sarjana ya. Nah, jika sobat konseling tertarik di jurusan peternakan bisa memilih jurusan tersebut di perguruan tinggi seperti Unri, IPB, Unpad, UGM, Undip, Unibrau, Unhas, Unlam, dan Unpati ya. Berikutnya ada jurusan atau program studi kehutanan. Beberapa ilmu yang dipelajari pada jurusan kehutanan adalah hal-hal yang berhubungan dengan hutan seperti penanaman, pemeliharaan, penyuburan tanah, pengolahan hasil hutan, perlindungan terhadap air dan cuaca ya. Dan untuk contoh pekerjaan bagi lulusan jurusan kehutanan ini bisa menjadi ahli kehutanan atau peneliti di Departemen Kehutanan, Depdak, Departemen Transmigrasi, Lembaga Penelitian Hasil Hutan, Lembaga Penelitian Tanaman Tropis seperti PT Perhutani, dan bisa menjadi dosen jika lulusan S2 ya. Jika sobat konseling tertarik di jurusan kehutanan bisa memilih jurusan tersebut di perguruan tinggi seperti IPB, UGM, Untan, Unmul, Unlam, Unhas, Unpati, dan Uncen ya. Berikutnya untuk jurusan berikutnya adalah pengolahan hasil pertanian. Tentang pengolahan hasil pertanian sejak dari panen hingga
siap dikonsumsikan untuk ilmu yang dapat dipelajari di jurusan ini ya. Nah, contoh pekerjaannya untuk lulusan pengolahan hasil pertanian bisa menjadi ahli atau peneliti di Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, Depdak, Industri Makanan, Industri Minuman, dan bisa menjadi dosen di perguruan tinggi bagi lulusan S2 ya. Dan jika sobat konseling tertarik di jurusan pengolahan hasil pertanian, bisa memilih di perguruan tinggi di IPB, UGM, Unibrau, UNEDS, UNUT, dan atau UNRAM ya. Berikutnya ada jurusan teknologi industri. Nah, beberapa ilmu yang dipelajari pada program studi atau jurusan teknologi industri adalah dasar perencanaan, rancangan, evaluasi, dan penerapan unsur kesatuan sistem produksi agar industri pertanian dapat mencapai efektivitas dan efisien yang optimal. Untuk contoh pekerjaan bagi lulusan teknologi industri ini bisa menjadi ahli atau peneliti di Departemen Pertanian, Depdak, Departemen Perindustrian, perusahaan perkebunan, dan bisa menjadi dosen jika lulusan S2 ya. Nah, jika sobat konseling tertarik pada jurusan atau program studi di teknologi industri, bisa memilih di perguruan tinggi IPB, UGM, Unibrau, UNEDS, UNUT, dan UNRAM ya. Nah, itu tadi prospek kerja program studi ilmu-ilmu pertanian. Bagi yang berminat bisa lebih memahami apa saja ilmu yang dipelajari di jurusan tersebut, contoh pekerjaannya, dan pilihan perguruan tinggi yang tersedia. Bisa jadi nanti ada yang kurang, ada yang lebih. Sobat konseling bisa tambahkan di kolom komentar ya. Please like, comment, save, and subscribe. Saya Ahmad Badarudin, Sarjana Pendidikan di bidang bimbingan dan konseling di channel AB Koto 419. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.